Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi 3 resep masakan rumahan super simple, praktis, ekonomis, sehat, dan mudah didapat bahannya, teman-teman. Menu yang pertama, saya ingin tumis buncis ati ayam. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan channel saya, dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, di sini bahan-bahannya teman-teman seperti yang kalian lihat. Di sini bahan pokoknya ada 300 gram buncis yang sudah saya potong seperti ini ya teman-teman. Nah, pastikan ini buncisnya udah saya cuci bersih dan udah saya bersihkan dan sudah saya buang uratnya ya teman-teman. Lalu ada 1 buah bawang bombay putih yang saya potong kotak, dan ada 300 gram ati ayam. Ini ati ayamnya udah saya cuci bersih dan sudah saya marinasi menggunakan perasan jeruk nipis dan garam ya teman-teman. Nah, bumbunya di sini simple, ada cabai, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, jahe, daun jeruk, dan daun salam. Semuanya saya iris ya teman-teman. Jadi di sini bumbunya semua pakai bumbu iris. Nanti kita tambahkan seperti garam, gula, dan kaldu bubuk. Sekarang kita lanjut nyalakan api kompor. Kita panaskan minyak secukupnya seperti ini teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Nah, setelah ini minyaknya panas, kita tumis bawang putih sama bawang merah, tumis sampai dengan harum. Tambahkan 3 iris jahe dan lengkuas, serai, dan kita tumis sampai dengan matang ya teman-teman. Nah, jadi di sini bahannya yang saya tumis ada bawang putih dan bawang merah yang sudah saya iris tipis, 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe ya teman-teman. Kita tumis hingga semua bercampur rata dan sampai dengan harum. Kalau udah harum, ini berarti tandanya udah mateng ya teman-teman. Seperti itu. Kalau kalian nggak punya serai ataupun lengkuas juga nggak masalah ya teman-teman, jadi disesuaikan aja. Nah, setelah itu ini kita tambahkan ati ayamnya teman-teman. Kita tumis-tumis sampai dengan ati ayamnya setengah mateng. Jadi ini ati ayamnya kita tumis sampai dengan lebih kurang 2 menit ya teman-teman. Nah, kalau udah 2 menit ini ati ayamnya udah setengah mateng. Lalu kita tambahkan daun salam, daun jeruk, dan cabai irisnya. Nah, untuk cabai irisnya ini disesuaikan aja ya teman-teman dengan seleranya kalian, suka pedas atau enggak suka pedasnya ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya tambahkan cabai rawit setannya sebanyak 30 buah. Lalu di sini saya tambahkan 2 sendok teh gula putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh
kaldu bubuk. Di sini kaldu bubuknya saya menggunakan Royco rasa ayam ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka kaldu bubuk boleh di skip. Nah, setelah kita tumis hingga semua tercampur rata, lalu kita tambahkan buncisnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk buncisnya sebelum kita olah, ini bahannya semua harus dicuci bersih ya teman-teman. Untuk buncisnya sebelum dicuci kita rendam dulu menggunakan air garam, baru kita cuci dan kita potong-potong. Setelah seperti ini, lalu ini kita tambahkan air secukupnya teman-teman. Kita masak selama dengan 5 menit sampai dengan buncis dan hati ayamnya mateng ya teman-teman, dan seperti itu. Setelah itu kita tambahkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya saya menggunakan 1 buah. Ini karena udah berapa hari gak dimasak ya teman-teman, jadi daripada mubazir, jadi saya masak aja di sini campur. Lalu ini kita ungkep selama dengan 3 menit. Setelah kita ungkep selama dengan 3 menit, ini kuahnya udah mulai menyusut, buncisnya dan hati ayamnya udah mateng. Lalu kita koreksi rasa. Kita koreksi rasa seperti ini teman-teman. Nah, ini buncisnya itu sama hati ayamnya udah mateng ya teman-teman. Untuk rasanya ini cukup asin, manis dan gurihnya. Setelah seperti ini, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, tumis buncis hati ayam sama bawang bombay yang rasanya pedas, manis dan gurih. Sekarang setelah kita masak di menu yang pertama teman-teman, kita lanjut di menu yang kedua. Di sini menu yang kedua saya mau masak sambal tempe, udang sama pete. Nah, penasaran bagaimana keseruannya? Simak video saya sampai dengan selesai, jangan di skip ya teman-teman. Nah, di sini bahan utamanya, di sini saya punya 3 keris petai. Ini petainya cantik banget, besar-besar dan gak ada yang busuk ya teman-teman. Ini udah saya belah dan sudah saya kupas. Lalu ada 1 bungkus tempe yang sudah saya potong kotak. Ada 300 gram udang yang sudah saya cuci bersih dan sudah dikupas kulitnya seperti ini. Dan ini untuk udangnya gak perlu dimarinasi ya teman-teman. Lalu ini ada 30 buah cabai rawit setan yang saya iris atau saya belah menjadi 2 aja. Lalu ada 1 bungkus bumbu sambal goreng. Di sini saya tambahkan bumbu cemplung seperti 2 batang serai, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 8 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Semua bahannya saya iris tipis dan pastikan ini bahannya udah dicuci bersih. Sekarang kita lanjut, kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah ini minyaknya udah hampir panas, kita goreng udangnya setengah matang aja. Jadi ini untuk udangnya cukup kita goreng setengah matang aja ya teman-teman, nggak perlu digoreng sampai terlalu matang, karena nanti mau kita lanjut masak lagi bersama dengan tempenya ya teman-teman. Jadi kalau digoreng sampai matang juga
Gak enak nanti dagingnya teman-teman. Nah, setelah kita goreng sampai dengan berubah warna seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan di piring terlebih dahulu. Untuk wajannya nggak perlu saya cuci ya teman-teman, karena bekas goreng udang. Kita tambahkan 3 sendok makan atau secukupnya aja ya teman-teman. Untuk minyaknya nggak perlu banyak, karena terlalu banyak minyak juga kurang bagus buat kesehatan ya teman-teman. Nah, setelah minyaknya ini panas, kita tumis bawang putih, bawang merah bersama dengan jahe ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah bawang merah, bawang putih bersama dengan jahe kita tumis sampai dengan harum, lalu kita tambahkan semua bumbunya ya teman-teman. Semua bahannya seperti cabai, daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata seperti ini. Setelah itu kita tambahkan bumbu sambal gorengnya ya teman-teman. Nah, untuk bumbu sambal gorengnya di sini saya menggunakan yang produk dari bambu apa itu ya teman-teman. Nah, jadi ya di sini saya pakai 1 bungkus aja. Sebenarnya saya tuh lagi mager ya teman-teman masak, jadi pakai bumbu instan aja seperti ini udah enak banget. Nah, setelah kita tambahkan bumbu sambal gorengnya seperti ini, lalu kita aduk, kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata seperti ini. Setelah seperti ini kita masukkan tempenya ya teman-teman. Nah, untuk tempenya di sini nggak saya goreng ya teman-teman. Jadi ini langsung aja seperti ini. Karena kalau digoreng itu nanti agak kurang meresap dan kurang sehat juga ya teman-teman, karena terlalu banyak mengandung minyak. Setelah seperti ini kita tambahkan air secukupnya, biar gak gosong ya teman-teman, biar bumbunya mateng dan gak gosong. Kita aduk lagi, kita tumis, kita bolak-balik seperti ini sampai dengan tercampur rata. Kita masak selama dengan 2 menit. Nah, setelah ini kita masak selama dengan 2 menit, lalu kita tambahkan di sini saya menggunakan penyedap rasa, yaitu saya menggunakan sasa ya teman-teman, secukupnya aja. Bagi yang nggak suka penyedap rasa boleh di skip. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula putih. Setelah itu kita tumis lagi, kita aduk-aduk, diudek-udek hingga sampai dengan bumbunya tercampur rata, dan pastikan gula dan garamnya itu larut ya teman-teman. Lalu kita tambahkan petai, kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata seperti ini. Setelah seperti ini kita tambahkan udang yang sudah saya goreng setengah matang. Nah, ini untuk udang dan sama petenya kita masukkan di terakhir kali seperti ini ya teman-teman. Fungsinya biar nggak terlalu kematangan. Kita masak hingga selama dengan 4 menit ya teman-teman, sampai dengan kuahnya menyusut atau capnya ini menyusut, atau kuahnya atau airnya ini ya teman-teman. Ini kan ada airnya. Lalu ini kita koreksi rasa. Ini rasanya pas banget teman-teman, jadi gak perlu kita tambahkan lagi seperti gula, garam, dan kaldu bubuk. Nah, setelah seperti ini kita tunggu selama dengan 2 menit agar petai dan udangnya matang. Setelah kita masak selama dengan 2 menit, lalu ini kita matikan api
kompor. Kita tunggu sampai uapnya berkurang. Lalu kita angkat. Kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Jadi cukup 3 bahan dan sedikit minyak sudah bisa menghasilkan sambal goreng super lezat, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Sambal goreng udang, pete, sama tempe. Selamat mencoba. Nah, setelah kita selesai di menu yang kedua, saya akan lanjut di menu yang ketiga. Menu yang ketiga ini, teman-teman, lebih simple, lebih praktis, dan lebih ekonomis. Di sini saya masak ayam steam saus lemon ya, teman-teman. Kalau di sini namanya pacitkai lemon cap ya, teman-teman. Nah, bahan utamanya di sini saya punya setengah ekor ayam yang sudah dicuci bersih. Boleh pakai 1 ekor juga boleh ya, teman-teman. Nah, untuk sausnya di sini saya punya 1 ruas jahe, 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang kasar, 2 batang daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil, dan setengah buah lemon yang sudah saya iris tipis. Ada kecap asin ya, teman-teman. Untuk ayamnya udah saya cuci bersih dan udah saya marinasi menggunakan garam. Sekarang kita rebus air. Ini airnya udah hampir mendidih ya, teman-teman. Kita tunggu sampai dengan airnya benar-benar mendidih. Nah, setelah benar-benar mendidih seperti ini, lalu kita steam ayamnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk ukuran ayamnya berapa menitnya, teman-teman. Kalau untuk setengah ekor ini saya akan steam selama dengan 15 menit ya, teman-teman. Jadi steam ikan dilihat dari berapa besar ayamnya ya, teman-teman. Maaf, bukan ikan, ayam ya, teman-teman. Setelah kita steam selama dengan 15 menit, kita tusuk bagian paha bersama dengan dadanya. Kalau sudah tidak mengeluarkan cairan merah, itu berarti ayamnya udah mateng dan siap untuk diangkat ya, teman-teman. Nah, kita matikan api kompor. Ini ayamnya kita angkat, airnya kita buang. Kita lanjut. Ini ayamnya udah saya potong-potong. Maaf tadi gak direkod waktu motong ayamnya ya, teman-teman. Sekarang kita panaskan lagi wajan dan kita beri minyak sedikit aja. Di sini saya tambahkan minyak 2 sendok makan aja, teman-teman. Kita tunggu sampai dengan ini minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah, bawang putih dengan jahe yang sudah saya potong kecil-kecil. Maaf ya, teman-teman, kalau bahasanya ini agak belepotan, meleset ya, teman-teman. Nah, lalu ini kan kita jadikan steam ayam, keluar kaldu ayamnya seperti ini, teman-teman. Lalu ini kaldu ayamnya jangan dibuang, kita buat sausnya ya, teman-teman, seperti ini. Kita tunggu sampai dengan ini mendidih. Setelah mendidih, lalu ini kita masukkan lemon yang sudah saya iris tipis-tipis, dicampur dengan kaldu ayam ini ya, teman-teman. Sambil ditekan-tekan agar sari jeruk lemonnya juga keluar. Lalu kita tambahkan kecap asin. Di sini saya tambahkan kecap asin. Ini sebenarnya kecapnya nggak asin, teman-teman, tapi gurih ya, teman-teman, enak. Ini bisa buat ini kecapnya khusus untuk ikan steam atau ayam steam. Setelah itu kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Bagi yang nggak suka kaldu bubuk boleh di skip ya, teman-teman. Di sini saya tambahkan masako atau roiko yang rasa ayam. Lalu ini kita udek-udek seperti ini. Kita tunggu sampai dengan mendidih.
Kita koreksi rasa teman-teman, mungkin ada yang kurang. Ini kalau menurut saya ini terlalu asam, jadi di sini akan saya tambahkan gula putih sebanyak 3 sendok teh, biar rasanya itu ada manis-manis asamnya ya teman-teman. Lalu kita aduk, kita masak, tunggu sampai dengan gulanya benar-benar larut dan sausnya ini benar-benar mendidih ya teman-teman. Ini seger banget dan enak banget. Nah, setelah mendidih seperti ini, lalu ini kita tunggu selama dengan 1 menit dan kita matikan api kompornya ya teman-teman. Ini gulanya udah larut. Lalu ini sausnya kita siramkan di atas ayam yang sudah saya potong-potong seperti ini. Jadi ini rasanya itu enak banget teman-teman, ada asam-asam dan gurih, juga manis ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini kalau orang sini itu enak banget teman-teman. Ini menunya sehat, praktis, dan ekonomis. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, ayam steam saus lemon atau pacitkai lemon cap. Setelah itu kita taburin daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil di atas pot ayamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini dia hasilnya. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.